Duh kula itu anak putra ning son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Cerita Nusa. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jogja, Pak D. Theo Suprapto. Terima kasih Pak D atas kedatangannya ke tamu Becik. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya. Hari ini kebetulan yang tidak tampak di kamera ada Om Aris sama Om Sutar juga. Rame banget di sini sebetulnya. Salah satu yang Pak D. Theo sebut di salah satu tayangan YouTube yang saya tonton tentang cokro menggilingan. Prinsip kaitan prinsip ini dengan pertanian dan bagaimana nanti kampung Becik bisa ikut mengadaptasi nilai-nilai tersebut. Oke. Selamat berjumpa, saya Theo Suprapto dari Jogja Indonesia yang beralamat di Jakarta. Kalau kita bicara soal pertanian adalah ikut campur tangan manusia terhadap kehidupan tumbuhan. Dari mulai mereka itu biji, bibit, sampai nanti menjadi bibit lagi. Maka dikatakan biji utuh, tumpah pecah, utuh jadi biji lagi. Filosofi Jawanya adalah wiji wutuh, wutah pecah, wutuh dadi wiji maneh. Ini bahasa di dalam anak-anak sekolah dikatakan apa? Aliran energi, siklus nutrisi. Atau anak SMA mengatakan simbiosis mutualisme. Jadi yang dimaksud cokro manggilingan adalah perputaran dari suatu kehidupan, waktu, saat, sehingga manusia itu mulai dari biji kan, bayi kan, itu dari kalau tembang namanya Mas Aris tahu Mas Kumambang. Nanti itu masih di dalam kandungan. Nanti kalau udah lahir namanya mijil gitu. Nanti ada sinom, ada kinanti, ada sampai nanti ke pucung. Nah, sama. Itu namanya fase pertumbuhan kehidupan. Nah, fase pertumbuhan kehidupan tanaman itu ya mulai dari biji utuh, tumpah pecah, utuh jadi biji lagi. Kalau manusia dari bayi sampai nanti mereka balita, remaja, dewasa, punya anak lagi dan seterusnya, itulah yang namanya cokro manggilingan, berputar dan tidak pernah terputus. Dalam bidang pertanian, kalau kita bicara mau cokro manggilingan, pertanian tidak bisa lepas dengan tanah. Pertanian tidak bisa lepas dengan air. Pertanian tidak bisa lepas dengan udara. Pertanian tidak lepas dengan juga matahari. Maka perputaran antara bulan, antara matahari dengan bumi itu akan menimbulkan sesuatu. Akan menimbulkan sesuatu yang sesuatu itu akan mempengaruhi yang ada di sekitar mereka itu. Maka ada pengaruh suhu, lalu pengaruh daripada ya temperatur, lalu juga pengaruh daripada kehidupan. Maka adanya hama, penyakit itu akan ditentukan oleh siklus tadi. Itu akan ditentukan itu. Maka kalau kita bertani menurut tuntunan Tuhan, itu juga akan bertani menurut tuntunan alam. Sehingga dikatakan mengikuti alam, dikatakan cokro manggilingan. Ada biji utuh, tumpah pecah, utuh jadi biji lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita cokro manggilingan. Itu adalah bagaimana kehidupan antara bumi, bulan, matahari, perputaran mereka itu akan mempengaruhi situasi dimanapun yang hidup di dalam planet itu, planet bumi, karena kita ada di bumi, maka yang kita juga akan ikut terpengaruh. Maka inilah pentingnya kita menjaga pelestarian bumi, pelestarian biji, pelestarian sungai atau sumber mata air, dan pelestarian kebersamaan. Maka dikatakan holobis kuntul baris, bersama, bersepakat, berbuat. Kalau bisa menjadi daulat pangan. Karena nanti akan ada lanjutnya di Cerita Nusa berikutnya. Pak D, bahasannya sangat menarik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak sekali ilmu pada hari ini.
mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan petuah-petuahnya dan pesan-pesan Pak D di kampung Kucing